Halo, pada video ini saya akan membahas sebuah topik menarik yaitu bagaimana teori evolusi berhubungan dengan fenomena biologi modern, seperti resistensi antibiotik, mutasi virus, dan domestikasi hewan. Video ini bertujuan untuk membantu kita memahami bahwa evolusi tidak hanya terjadi di masa lalu, tetapi juga masih berlangsung hingga hari ini dan mempengaruhi kehidupan manusia. Mari kita mulai pembahasannya. Ketika mendengar kata evolusi, mungkin kita membayangkan dinosaurus, fosil, atau perubahan yang terjadi dalam jutaan tahun. Namun faktanya, evolusi terjadi sekarang, bahkan jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan membahas bagaimana evolusi bekerja dalam kehidupan modern melalui 3 contoh: resistensi antibiotik, mutasi virus, dan domestikasi hewan. Evolusi adalah perubahan sifat genetik suatu populasi dari generasi ke generasi. Proses ini tidak terjadi karena individu ingin berubah, tetapi karena adanya variasi genetik, seleksi alam, dan adaptasi. Charles Darwin memperkenalkan istilah seleksi alam, yaitu proses di mana individu dengan sifat terbaik untuk lingkungan akan lebih mungkin bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Dengan kata lain, bukan yang terkuat yang bertahan, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Dalam biologi modern, evolusi tidak hanya dilihat dari fosil, tetapi juga melalui genetika, mutasi DNA, seleksi buatan, hingga perubahan populasi mikroorganisme dalam hitungan minggu. Antibiotik awalnya menjadi senjata ampuh untuk melawan infeksi bakteri. Namun seiring waktu, banyak bakteri sudah tidak mempan lagi terhadap obat-obatan tertentu. Ini disebut antibiotik resistance. Bagaimana ini terjadi? Saat antibiotik diberikan, sebagian besar bakteri mati. Tapi ada beberapa bakteri yang punya mutasi genetik yang kebetulan membuat mereka kebal. Bakteri yang bertahan inilah yang berkembang biak dan menghasilkan populasi baru yang kebal. Ini adalah contoh nyata dari seleksi alam, tepat seperti teori evolusi Darwin. Yang bertahan hidup bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Proses ini cukup cepat, karena bakteri bereproduksi setiap beberapa menit. Hasilnya, antibiotik menjadi semakin kurang efektif, dan manusia terus berlomba menciptakan obat baru. Contoh evolusi lain yang paling mudah kita lihat adalah virus. Virus bereplikasi dengan cepat dan sering membuat kesalahan dalam proses penyalinan genom mereka. Kesalahan ini disebut mutasi. Mutasi bisa berdampak kecil, besar, atau bahkan membuat virus menjadi lebih mudah menular. Selama pandemi COVID-19, kita melihat lahirnya banyak varian baru, Alpha, Delta, Omicron, dan itu adalah proses evolusi yang sedang terjadi di depan mata kita. Variasi, seleksi, dan reproduksi diferensial adalah kunci dalam evolusi virus. Evolusi tidak hanya terjadi di alam. Manusia juga berperan sebagai agen seleksi melalui proses domestikasi. Contoh paling jelas adalah perubahan serigala menjadi anjing. Ribuan tahun lalu, manusia memilih serigala yang paling jinak dan mudah dilatih. Hasilnya, kita mendapatkan berbagai ras anjing dari Chihuahua hingga Siberian Husky, semua berasal dari satu nenek moyang yang sama. Ini disebut seleksi buatan, tetapi mekanismenya sama dengan evolusi, ada variasi, ada seleksi, ada pewarisan. Saat ini, evolusi memasuki era baru, era rekayasa genetika. Teknologi seperti CRISPR-Cas9 memungkinkan manusia mengubah DNA secara spesifik, bahkan menciptakan sifat baru. Contoh aplikasinya, golden rice dengan vitamin A untuk mencegah kebutaan, nyamuk transgenik untuk mengurangi penyebaran malaria, terapi gen untuk penyakit bawaan. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya organisme yang berevolusi, kita mulai menjadi arsitek evolusi. Pemahaman tentang evolusi membantu kita menghadapi tantangan masa depan, menghadapi pandemi, mengembangkan antibiotik baru, mengelola bioteknologi dan etika genetika, memahami perubahan budaya dan adaptasi manusia. Evolusi bukan hanya cerita masa lalu,
Evolusi sedang terjadi di laboratorium, di rumah sakit, pada hewan peliharaan kita, bahkan di tubuh kita sendiri. Dari bakteri kebal antibiotik hingga virus bermutasi, dari anjing peliharaan hingga rekayasa genetika, evolusi ada di sekitar kita. Memahami evolusi berarti memahami bagaimana kehidupan bertahan dan berubah dalam waktu. Jadi, bukan soal apakah evolusi benar atau tidak, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengannya. Evolusi masih terjadi, dan kita, manusia, adalah bagian dari proses itu, sekaligus salah satu penggeraknya. Terima kasih telah menonton, dan ingat, evolusi tidak berhenti hari ini. Evolusi terus bergerak.